Malam di desa Balakan bukanlah malam biasa. Angin yang berhembus dari arah hutan membawa aroma anyir yang membuat dada sesak. Anjing-anjing melolong panjang, seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dari sumur tua di tengah desa, terdengar tangisan lirih perempuan bercampur dengan suara langkah kaki berat yang menyeret-nyeret di jalan pematang sawah. Warga menutup pintu rumah rapat-rapat. Tak ada yang berani keluar selepas maghrib. Mereka tahu setiap tahun puluhan nyawa melayang menjadi tumbal pesugihan seorang dukun sakti bernama Samidi. Seakan tak ada lagi harapan, desa ini telah lama hidup di bawah bayang-bayang santet dan teror gaib yang tak pernah berhenti. Namun, suatu sore, kabar mengejutkan mengguncang. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul kembali setelah 40 tahun menghilang. Dialah Agam, santri desa itu yang dulu dianggap hilang tanpa jejak. Kini ia kembali, bukan sebagai santri biasa, melainkan sebagai seorang kiai sakti, pewaris ilmu dari cucu keturunan Sunan Gunung Jati. Sejak kedatangannya, ketenangan mulai tumbuh di hati warga. Masjid yang dulu sepi kini dipenuhi jamaah, doa kembali menggema. Tapi bagi Samidi, cahaya baru itu adalah ancaman. Sang dukun murka. Malam-malam desa menjadi lebih mencekam dari sebelumnya. Dan pada satu malam Jumat Kliwon, perang antara terang dan gelap pun tak bisa dihindari. Kiai Agam dan dukun Samidi berdiri berhadapan, bukan sekadar bertarung ilmu, melainkan mempertaruhkan nasib seluruh desa Balakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Desa Balakan, sebuah desa kecil di ujung selatan Wonogiri, dahulu dikenal sebagai desa yang damai. Warganya hidup sederhana sebagai petani dan penggembala, saling tolong-menolong, dan menjunjung tinggi nilai agama. Setiap sore, masjid desa selalu ramai dengan suara anak-anak mengaji. Para orang tua pun tak pernah melewatkan majelis ilmu selepas maghrib. Desa Balakan saat itu seolah menjadi desa penuh berkah. Namun, semua itu berubah 40 tahun silam. Perubahan itu bermula dari hilangnya seorang santri muda bernama Agam. Agam adalah sosok yang begitu disayangi masyarakat. Dari kecil, ia dikenal rajin mengaji, patuh kepada orang tua, dan selalu sopan kepada tetangga. Walaupun usianya masih remaja saat itu, wibawanya terpancar. Banyak orang tua berkata, Agam kelak akan jadi pemimpin agama di desa ini. Kata-kata itu terngiang kuat, seolah sebuah nubuat yang diyakini seluruh warga. Tapi, suatu malam, Agam pergi tanpa pamit. Malam itu, ia terlihat terakhir kali di surau setelah sholat Isya, membawa kitab kuning dan sebuah tas lusuh. Seorang teman sebaya sempat melihatnya berjalan ke arah hutan kecil di belakang desa. Sejak saat itu, Agam hilang tanpa jejak. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hingga tahun pun berlalu. Pencarian dilakukan, tapi hasilnya nihil. Warga desa hanya bisa pasrah, menduga Agam telah merantau jauh atau mungkin sudah wafat. Hilangnya Agam menyisakan duka mendalam, seolah satu cahaya telah padam dari desa Balakan. Seiring waktu, desa yang dulu dikenal religius mulai kehilangan rohnya. Masjid yang biasanya ramai semakin sepi. Anak-anak tak lagi belajar mengaji seperti dulu. Warga mulai lebih sibuk dengan urusan duniawi. Di tengah kekosongan itu, muncullah sosok misterius yang perlahan menguasai desa, Samidi, seorang dukun yang membuka padepokan di pinggir Balakan. Awalnya, Samidi dikenal hanya sebagai orang pintar yang bisa mengobati sakit dengan ramuan. Tapi perlahan, ia mulai menawarkan jalan pintas bagi orang-orang miskin dan putus asa, pesugihan. Dengan pesugihan itu, ia menjanjikan kekayaan berlipat ganda. Syaratnya, hanya satu, menyerahkan jiwa yang dicintai, atau setidaknya rela menerima tumbal dari desa. Tidak semua orang percaya pada awalnya. Namun ketika beberapa warga tiba-tiba mendadak kaya, cerita itu menyebar cepat. Ada yang berhasil membangun rumah megah, ada pula yang mendadak punya sawah luas. Desa yang tadinya tenang berubah menjadi ladang ketamakan. Warga yang tergiur mendatangi padepokan Samidi diam-diam. Namun, sejak itu, sebuah pola mengerikan mulai muncul. Setiap tahun, selalu ada 20 orang desa yang meninggal dengan cara misterius. Ada yang jatuh sakit mendadak tanpa sebab, ada yang ditemukan tewas di sawah dengan tubuh membiru, bahkan ada yang meninggal di ranjang dalam keadaan wajah membeku seperti ketakutan. Tidak ada yang berani mengusut lebih dalam, karena semua tahu, itu adalah tumbal pesugihan.
Desa Balakan berubah mencekam. Setelah maghrib, tak ada lagi warga berani keluar rumah. Jalanan gelap gulita, hanya diterangi lampu minyak samar dari balik jendela. Anak-anak dilarang bermain malam, bahkan suara azan Isya terdengar sayup, karena hanya segelintir orang yang berani ke masjid. Teror santet Samidi benar-benar melumpuhkan keberanian warga. Orang-orang yang mencoba melawan selalu berakhir celaka. Pernah ada seorang pemuda desa bernama Joyo yang nekat melaporkan aktivitas Samidi kepada aparat. Malam itu juga, Joyo ditemukan di tengah sawah dengan tubuh kaku, leher terpelintir, dan matanya melotot menatap langit. Sejak kejadian itu, tak ada satupun warga berani menyinggung nama Samidi di siang hari, apalagi malam. Waktu terus berjalan, dan desa semakin larut dalam lingkaran pesugihan. Setiap tahun, warga dihantui rasa takut, siapa yang akan jadi tumbal berikutnya? Orang-orang sudah terbiasa mendengar suara tangis keluarga korban, bahkan sebelum kematian itu benar-benar terjadi. Seolah-olah Balakan telah menjadi desa kutukan. Namun, di balik kegelapan itu, tersimpan sebuah misteri. Ada beberapa orang tua yang masih mengingat sosok Agam. Mereka sering berkata lirih di serambi rumah, kalau saja Agam masih ada di desa ini, mungkin semua teror ini tidak akan terjadi. Ucapan itu hanyalah sebuah harapan yang terasa mustahil, sebab Agam telah hilang puluhan tahun, tanpa kabar, tanpa berita. Mereka tidak tahu, jauh di tempat lain, Agam sebenarnya masih hidup. Ia tidak sekadar menghilang, melainkan pergi untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Selama 40 tahun, ia berguru pada seorang keturunan cucu Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ilmu yang ia pelajari bukan hanya ilmu agama lahiriah, tapi juga ilmu kebatinan tingkat tinggi untuk melawan kekuatan hitam. Desa Balakan tidak pernah menyangka bahwa kelak santri yang dulu hilang itu akan kembali dengan wibawa seorang kiai sakti. Dan ketika waktunya tiba, Agam akan pulang untuk menghancurkan kekuasaan dukun santet yang telah mencengkeram tanah kelahirannya. Untuk sementara, desa hanya bisa menahan napas, terjebak dalam lingkaran pesugihan. Tahun berganti tahun, tumbal terus berjatuhan. Hingga suatu sore kelak, selepas asyar, sosok berjubah putih berjalan pelan memasuki jalan desa, menandai awal dari sebuah pertarungan besar antara cahaya dan kegelapan. Suatu sore selepas asyar, desa Balakan diguncang kabar yang tak pernah dibayangkan warga. Dari arah jalan setapak yang menembus hutan jati, seorang lelaki tua berjubah putih berjalan perlahan memasuki desa. Sorot matanya teduh, wajahnya berkerut dimakan usia, namun tubuhnya tegap dan langkahnya penuh wibawa. Seperti, Agam, bisik seorang lelaki tua yang tengah duduk di pos ronda. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar cepat dari mulut ke mulut. Agam pulang! Agam pulang! Teriak seorang anak kecil yang melihatnya lebih dekat. Orang-orang keluar rumah, berkerumun di tepi jalan tanah yang berdebu. Mereka tercengang, tak percaya bahwa lelaki itu benar-benar sosok santri yang hilang puluhan tahun lalu. Bagi generasi tua, wajah itu masih mereka kenali. Bagi generasi muda, nama Agam hanya legenda, cerita lama yang dituturkan orang tua di malam-malam penuh ketakutan. Kini, legenda itu berjalan nyata di depan mata. Agam berhenti sejenak di perempatan kecil dekat masjid desa. Suaranya tenang namun bergetar penuh wibawa, "Assalamualaikum, aku kembali, saudara-saudaraku." Beberapa warga langsung menangis. Ada yang sujud syukur di tanah berdebu, ada pula yang hanya berdiri kaku, seolah tak percaya. Salah satu yang bergegas mendekat adalah Pak Giono, tetua desa berusia hampir 70 tahun. Dahulu ia termasuk sahabat ayah Agam. Dengan suara terbata ia berkata, "Agam, ini benar kamu, nak? Kami kira engkau sudah meninggal di perantauan." Agam tersenyum lembut. "Allah masih menjaga, Pak Giono. Aku pergi bukan untuk hilang, tapi untuk belajar. 40 tahun aku ditempa, aku kembali bukan sebagai santri biasa, melainkan dengan bekal untuk menolong desa ini." Suasana berubah hening. Angin sore menggerakkan daun jati, burung-burung bertengger kembali ke sarang. Semua seolah memberi tanda bahwa kembalinya Agam bukan sekadar kedatangan seorang perantau, melainkan sebuah takdir besar. Wibawa yang terasa. Hari itu juga, kabar kepulangan Agam membuat seluruh warga berkumpul di halaman masjid selepas maghrib. Masjid yang selama puluhan tahun sunyi kini kembali hidup. Lampu-lampu teplok dinyalakan, tikar digelar, dan untuk pertama kalinya, suara takbir dan tahlil menggema lagi di ruang yang lama tertutup sepi. Agam duduk di depan, memimpin doa. Tasbih kayu cendana berputar di tangannya, suaranya dalam, menenangkan sekaligus menyalakan semangat yang sempat padam. Warga larut dalam zikir, ada yang menitikkan air mata,
Ada pula yang merasakan beban ketakutan di dada perlahan luruh. Setelah doa, Agam berbicara dengan suara lantang, "Saudaraku, aku tahu 40 tahun ini desa ini diguncang oleh kegelapan. Tumbal demi tumbal, darah demi darah, membuat kita hidup dalam bayang-bayang teror. Tapi ingatlah, tiada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Selama kita kembali padanya, tidak ada santet, tidak ada jin, tidak ada dukun, yang bisa menguasai hidup kita." Sorak takbir bergema. Warga mulai merasakan harapan baru. Keresahan dukun Samidi. Namun, berita kepulangan Agam juga sampai ke telinga Samidi, sang dukun santet yang selama puluhan tahun menguasai Balakan dengan pesugihannya. Di padepokannya, Samidi duduk bersila di hadapan kuali besar berisi air kembang 7 rupa. Matanya menyipit, keningnya berkerut. Asap kemenyan mengepul pekat. Ia menatap bayangan di air kuali, dan terlihat jelas sosok berjubah putih yang memimpin doa di masjid desa. "Agam, jadi kau kembali setelah 40 tahun, gumam Samidi, suaranya parau namun dipenuhi kemarahan. Ia menaburkan bunga mawar hitam ke dalam kuali, lalu tertawa kecil. "Kau pikir bisa mengusirku begitu saja? Desa ini milikku. Nyawa-nyawa warga ini milikku. Aku yang memberi mereka kekayaan, dan akulah yang menentukan siapa yang hidup dan mati." Untuk pertama kalinya, Samidi merasa ada ancaman nyata. Sebab selama ini, tidak ada yang berani menentangnya. Semua orang tunduk karena takut. Namun, kedatangan Agam membuat fondasi ketakutannya mulai goyah. Jejak ilmu Cirebon. Sementara itu, beberapa orang tua yang penasaran bertanya kepada Agam tentang kepergiannya. Dengan rendah hati ia menjelaskan, "Aku pergi berguru ke tanah Cirebon. Allah menuntunku kepada seorang cucu keturunan Sunan Gunung Jati. Beliau mengajarkan padaku bukan hanya ilmu syariat, tapi juga ilmu laduni dan hikmah untuk melawan kejahatan gaib. Selama 40 tahun aku ditempa dalam kesunyian, berlatih wirid, syalawat, dan doa-doa yang diwariskan dari para wali. Warga yang mendengar terperangah. Mereka tahu, warisan ilmu wali bukan sembarang ilmu. Itu adalah benteng spiritual yang sanggup menandingi kekuatan santet paling keji sekalipun." Pak Giono meneteskan air mata, "Mungkin inilah jawaban doa kami, Gam. Selama bertahun-tahun, kami menunggu pertolongan, dan Allah mengirimkanmu kembali. Kehidupan baru dimulai." Malam itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, warga berani keluar rumah selepas maghrib. Anak-anak kembali mendengar cerita-cerita agama, bukan dongeng horor tentang tumbal Samidi. Ibu-ibu tersenyum lega, bapak-bapak menyalakan lampu-lampu minyak di halaman rumah. Tapi di balik itu semua, hawa desa mulai berubah. Angin malam membawa aroma aneh, suara lolongan anjing terdengar lebih sering, dan beberapa orang merasakan bayangan hitam mengintai dari kejauhan. Samidi murka, kekuasaannya benar-benar terancam. Dan disinilah babak baru dimulai, benturan dua kekuatan, cahaya dari doa Kiai Agam dan kegelapan dari santet Samidi. Pertarungan belum terjadi, tapi desanya sudah bisa merasakan, perang besar sedang mendekat. Kedatangan Kiai Agam mulai menyalakan api harapan di desa Balakan. Malam-malam yang sebelumnya mencekam kini perlahan berubah. Di masjid yang dulu sepi, lantunan doa dan zikir menggema. Warga yang bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, mulai merasakan kembali ketenangan. Namun, perubahan itu justru membuat dukun Samidi resah. Selama puluhan tahun, ia terbiasa melihat Balakan sunyi selepas maghrib. Tak ada suara doa, tak ada cahaya lampu masjid. Semua rumah tertutup rapat, seolah setiap orang berlomba bersembunyi dari kegelapan. Bagi Samidi, kesunyian itu adalah tanda kuasa. Desa yang diam adalah desa yang tunduk pada kekuatan santetnya. Kini, keadaan berbalik. Setiap maghrib, Samidi bisa melihat dari kejauhan cahaya lampu masjid yang terang, mendengar suara anak-anak mengaji, dan bahkan gema takbir yang membuat dadanya sesak. "Agam," gumamnya di dalam padepokan, kedua matanya menyala merah karena amarah. Padepokan gelap Samidi. Padepokan Samidi berdiri di pinggir hutan bambu, agak jauh dari pemukiman warga. Dari luar tampak hanya sebuah rumah joglo tua, namun di dalamnya terdapat ruangan-ruangan rahasia penuh benda gaib, keris berlumuran darah ayam, kendi berisi minyak hitam, serta patung-patung kecil dari tanah liat dengan paku menancap di bagian dada. Malam itu, Samidi duduk di ruang utamanya bersama 3 orang pengikut setianya, Warto, Karmin, dan Sulastri. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama menyerahkan hidupnya pada Samidi demi kekayaan. "Guru, kami lihat warga mulai berani datang ke masjid. Warung-warung pun ramai lagi selepas Isya. Mereka tidak takut keluar malam," ujar Karmin dengan wajah gusar. "Benar, Guru," tambah Warto,
Bahkan anak-anakku yang dulu selalu takut keluar rumah, sekarang malah ikut mengaji dengan Kiai Agam. Kalau begini, tumbal kita berkurang. Samidi mengepalkan tangan, wajahnya memerah. Kalian pikir aku tidak tahu? Aku melihatnya. Agam menghidupkan doa, dan doa itu membakar jin-jin yang selama ini mengikat Balakan. Jika ini terus terjadi, kekuasaanku akan runtuh. Sulastri, satu-satunya perempuan di antara mereka, menunduk. Guru, apa kita harus menghentikan Kiai Agam sekarang juga? Samidi menatap tajam. Belum, kita akan buatnya goyah dulu. Kita kirimkan tanda, agar ia tahu siapa penguasa di desa ini. Tanda-tanda teror. Malam berikutnya, teror kembali merayap ke Balakan. Angin berhembus dingin, daun bambu berderi keras seolah ada sesuatu yang lewat. Beberapa warga mendengar suara ketukan di atap rumah mereka. Ada pula yang melihat bayangan hitam melintas di pekarangan. Di rumah Pak Giono, tetua desa yang dekat dengan Kiai Agam, muncul bau busuk menusuk hidung. Saat dicari sumbernya, mereka menemukan sesajen berisi kepala ayam hitam di depan pintu rumah. Pak Giono pucat, tubuhnya gemetar. Namun ketika ia memanggil Kiai Agam, sosok tua berjubah putih itu hanya tersenyum tenang. Ia mengambil air wudhu, membaca ayat kursi, lalu menyiramkan air doa ke sesajen tersebut. Dalam sekejap, bau busuk lenyap, dan kepala ayam itu berubah menjadi debu. Jangan takut, Pak Giono. Itu hanyalah permainan jin. Selama kita bersama Allah, mereka tidak bisa menyentuh kita, ucap Kiai Agam. Kabar kejadian itu menyebar cepat. Warga semakin yakin bahwa Kiai Agam bukan orang biasa. Kegelisahan Samidi. Sementara itu, Samidi kembali ke ruang ritualnya. Ia menatap kuali air kembang yang biasanya menampilkan wajah-wajah warga yang bisa dijadikan tumbal. Kini, bayangan itu semakin kabur. Doa-doa yang dipimpin Kiai Agam membuat jin-jin pengintainya terbakar satu persatu. Celaka, aku kehilangan separuh pasukanku. Samidi menggeram, matanya melotot ke arah kuali. Ia mencoba memanggil jin utama yang selama ini menjadi penjaga pesugihan, seekor makhluk berwujud raksasa hitam dengan mata merah menyala. Namun, jin itu muncul dalam keadaan terluka, kulitnya penuh bekas luka bakar. Ada cahaya yang membakar kami, Tuan, suara jin itu serak, penuh rasa takut. Doa-doa itu seperti pedang yang menyayat tubuh kami. Samidi terdiam. Ini pertama kalinya ia melihat jinnya ketakutan. Kiai Agam dan warga. Sementara itu, Kiai Agam semakin menguatkan ikatan dengan warga. Ia tidak hanya menghidupkan masjid, tapi juga mulai mengajarkan doa-doa perlindungan kepada anak-anak muda. Ia mengajak mereka belajar wirid sederhana, membaca ayat kursi, doa sebelum tidur, dan zikir pagi sore. Ilmu gaib tidak bisa menyentuh orang yang senantiasa berzikir, katanya kepada para pemuda desa. Sosoknya yang karismatik membuat banyak anak muda kembali semangat belajar agama. Para ibu yang dulu selalu ketakutan kini berani keluar rumah untuk bergabung dalam pengajian malam. Balakan yang dulu gelap mulai bersinar oleh cahaya lampu minyak dan semangat warga yang hidup kembali. Namun, semua perubahan itu semakin menusuk ego Samidi. Rasa murka yang membara. Di padepokan, Samidi mengamuk. Ia memukul gong kecil hingga retak, menaburkan bunga mawar hitam ke udara, dan memanggil roh-roh gelap yang tersisa. Jika Agam ingin melawan, aku akan buat desa ini kembali tenggelam dalam darah, teriaknya. Warto dan Karmin saling pandang, wajah mereka pucat. Mereka tahu, Samidi bukan lagi sekadar resah. Ia benar-benar murka. Samidi kemudian berdiri di hadapan patung tanah liat yang menyerupai sosok berjubah putih. Dengan jarum besi, ia menusukkan ke dada patung itu. Agam, aku tantang kau. Jika berani, hadapilah aku. Di saat yang sama, di masjid desa, Kiai Agam sedang memimpin zikir. Tiba-tiba tubuhnya bergetar, seolah ada kekuatan gelap yang mencoba merasuk. Namun, ia tetap tenang, genggamannya pada tasbih semakin erat, dan suaranya semakin lantang. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Dentuman keras terdengar di padepokan Samidi. Patung tanah liat itu retak, lalu hancur menjadi abu. Samidi terbelalak, wajahnya dipenuhi amarah bercampur ketakutan. Awal dari perang batin. Sejak malam itu, Samidi tahu, lawannya bukan sembarang orang. Kiai Agam bukan sekadar santri pulang kampung, tapi seorang wali kecil yang membawa doa sebagai senjata. Dan di desa Balakan, warga mulai merasakan ketegangan baru. Suasana memang lebih hidup, tapi di balik itu, teror justru semakin besar. Bayangan hitam sering muncul di sekitar masjid, suara tangisan perempuan terdengar di sumur tua, dan anjing-anjing menyalak tanpa henti setiap malam. Balakan kini berada di ambang perang spiritual.
Kiai Agam dengan doa-doanya, melawan Samidi dengan santet dan jin-jinnya. Pertarungan besar baru saja dimulai. Malam itu, suasana desa Balakan berubah mencekam. Angin berembus kencang, pohon bambu berderak-derak seolah hendak patah. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing bersahutan, panjang dan melengking, seakan memberi pertanda buruk. Warga desa yang biasanya menutup pintu rapat-rapat kini justru berkerumun diam-diam di balik jendela, menatap ke arah rumah panggung sederhana tempat Kiai Agam tinggal. Di langit pekat, bayangan hitam beterbangan. Bentuknya aneh, menyerupai kelelawar raksasa dengan mata merah menyala. Sesekali suara tawa melengking terdengar, lalu berubah menjadi jeritan panjang. Itulah kiriman santet pertama Samidi, dukun sakti yang merasa kekuasaannya terusik sejak kembalinya Kiai Agam. Namun, di dalam rumah, Kiai Agam duduk tenang. Jubah putihnya tampak berkilau diterangi lampu minyak. Dengan tasbih kayu tua di tangannya, ia berzikir pelan namun mantap. Setiap lafaz yang keluar dari bibirnya bagaikan api yang tak terlihat. Jin-jin kiriman Samidi yang mencoba menembus rumah itu mendadak terbakar. Bayangan hitam yang tadinya melayang di atap kini bergelimpangan, menjerit sebelum akhirnya lenyap menjadi asap tipis. Beberapa warga yang berani menyaksikan dari kejauhan terperanjat. Selama ini, siapapun yang menjadi sasaran Samidi pasti jatuh sakit, tubuhnya menghitam, bahkan ada yang menemui ajal hanya dalam hitungan hari. Tetapi malam itu berbeda. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mampu menahan bahkan menghancurkan teror Samidi. Di padepokan pesugihan milik Samidi yang berada di pinggiran hutan, murkanya meledak. Wajahnya merah padam, matanya menyala penuh dendam. Ia menggebrak meja kayu, sementara puluhan pengikutnya yang sebagian besar adalah murid-murid santetnya hanya menunduk ketakutan. Agam, geramnya dengan suara serak. Berani sekali kau menantangku. Jika santet pertama gagal, maka aku akan turunkan bala yang lebih besar. Di sisi lain, Kiai Agam sama sekali tak bergeming. Ia tahu, ini baru awal dari pertarungan panjang. Ia sadar Samidi tak akan berhenti begitu saja. Tapi bagi dirinya, melindungi warga Balakan bukan sekadar kewajiban, melainkan amanah. Ia telah kembali setelah 40 tahun menghilang bukan untuk menyerah, melainkan untuk menuntaskan takdirnya, menghancurkan kekuasaan gelap yang telah merenggut puluhan nyawa tak bersalah. Sejak malam itu, desa Balakan tak pernah lagi sama. Warga mulai berani datang ke masjid, meski rasa was-was masih menghantui. Mereka percaya, selama ada Kiai Agam, doa dan zikir bisa menjadi benteng melawan segala bentuk teror. Tapi Samidi juga tak tinggal diam. Malam itu hanyalah pembuka. Pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Senja di desa Balakan terasa lebih berat dari biasanya. Langit jingga perlahan digantikan gelap malam. Suara burung hantu terdengar sayup di kejauhan. Warga desa yang pulang dari sawah saling berbisik, sebab kabar sudah tersebar, Samidi, sang dukun santet, hendak mendatangi Kiai Agam malam ini. Samidi berjalan menyusuri jalan desa dengan langkah menghentak. Jubah hitam panjangnya berkibar, menambah wibawa menyeramkan sosoknya. Di belakangnya, beberapa murid setia mengikut dari jauh. Wajah mereka pucat, sebagian menunduk, karena mereka tahu gurunya sedang menyimpan murka. Selama puluhan tahun, tak ada yang berani menentang Samidi. Namun kini, seorang santri yang menghilang 40 tahun lalu berani menyalakan cahaya di tengah kegelapan yang ia bangun. Rumah panggung Kiai Agam sudah dipenuhi warga yang ingin menyaksikan. Mereka berdiri agak jauh, sebagian sembunyi di balik batang pohon, sebagian lagi mengintip dari celah pagar bambu. Hati mereka berdegup kencang. Ini bukan sekadar pertemuan, melainkan benturan antara dua dunia, terang dan gelap. Samidi membuka percakapan dengan teriakan lantang, matanya memerah seakan menyala. "Berhenti kumpulkan orang di masjid. Kau mengganggu urusanku." Suaranya menggema, membuat beberapa anak kecil menangis ketakutan. Kiai Agam duduk di beranda, tenang. Tasbih kayu tua tetap dalam genggaman. Dengan nada lembut tapi menusuk hati, ia menjawab, "Aku hanya mengajak orang mengaji. Jika itu mengganggumu, berarti kau memang hidup dari kesesatan." Hening sejenak. Angin malam berembus pelan, namun hawa mencekam menyelimuti tempat itu. Samidi menggertakkan giginya, jari-jarinya bergetar menahan amarah. Ia ingin menyerang saat itu juga, namun entah mengapa, ada sesuatu yang menahannya. Tatapan mata Agam terlalu dalam, penuh keyakinan, seakan menelanjangi isi hati siapapun yang memandangnya. Pertemuan itu berakhir tanpa benturan fisik. Samidi berbalik, melangkah pergi dengan langkah berat. Namun warga yang menyaksikan tahu, ini bukan akhir. Justru inilah awal dari perang batin yang akan menentukan nasib seluruh desa. Sepeninggal Samidi,
beberapa warga mendekati Kiai Agam. Salah satunya adalah Pak Rahmat, seorang tokoh desa yang sejak dulu diam-diam menolak praktik pesugihan Samidi. Dengan wajah penuh harap, ia berkata, "Ustadz, kami siap ikut berjamaah. Jangan biarkan desa ini kembali tenggelam dalam kegelapan." Kiai Agam hanya tersenyum tipis. Ia tahu, dukungan warga adalah kekuatan sejati. Pertarungan melawan Samidi bukan hanya adu ilmu, tapi juga adu keyakinan. Selama warga tetap istiqomah, benteng doa akan semakin kuat. Namun di padepokan pesugihan, Samidi tengah mempersiapkan sesuatu. Malam itu ia memanggil para pengikutnya, menggelar ritual besar. Lilin-lilin hitam menyala, asap kemenyan memenuhi ruangan, dan di hadapan mereka ada sesajen penuh darah ayam hitam. Jika Agam ingin perang, gumam Samidi dengan suara dingin, maka perang yang akan ia dapatkan. Sejak malam itu, teror di desa Balakan meningkat. Bayangan hitam mulai menampakkan diri di jalanan sunyi. Warga mendengar suara tangisan di kuburan tua. Bahkan ada beberapa orang yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Pertanda bahwa Samidi tidak akan membiarkan Kiai Agam dengan mudah menggoyahkan kekuasaannya. Pertemuan singkat itu memang tak berujung pada perkelahian, tetapi jelas sudah, perang antara Kiai Agam dan dukun Samidi baru saja dimulai. Sejak malam Samidi mendatangi Kiai Agam, keadaan desa Balakan berubah drastis. Teror gaib semakin menjadi-jadi. Di sawah, warga sering melihat sosok pocong berjalan di pematang dengan langkah kaku, kepalanya menoleh cepat seakan mencari mangsa. Dari arah sumur tua di pinggir desa, terdengar suara perempuan menangis lirih, seperti ratapan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Tak sedikit warga yang jatuh sakit mendadak. Tubuh mereka panas tinggi, kulitnya membiru, dan napasnya berat, seolah ada beban gaib yang menghimpit. Para tetua desa tahu, ini bukan penyakit biasa. Semua itu adalah ulah Samidi, yang sedang menunjukkan kuasa kegelapannya. Namun di tengah kengerian itu, Kiai Agam berdiri menjadi penopang harapan. Ia mengajak warga berkumpul di masjid setiap malam selepas maghrib. Dengan suara tenang, ia membacakan doa-doa dan ayat suci. Tasbihnya tak pernah lepas, suaranya mengalun menenangkan hati yang gelisah. Jangan takut. Kuatkan iman, kuatkan zikir. Jin tidak bisa berkuasa atas orang yang ingat kepada Allah, ucapnya berulang kali, menanamkan keyakinan dalam hati setiap warga. Perlahan, suasana desa mulai berubah. Meski teror gaib masih datang, semangat warga untuk melawan rasa takut semakin bangkit. Mereka kini berani berjalan bersama menuju masjid, meski sebelumnya selalu mengurung diri di rumah begitu malam tiba. Anak-anak mulai kembali mengaji, ibu-ibu menyalakan lampu minyak di teras rumah, dan suara adzan kembali terdengar lantang di desa Balakan. Namun semua itu justru membuat Samidi semakin murka. Di padepokan gelapnya yang berada di dalam hutan rimba, ia menggelar ritual besar. Murid-murid santetnya berjejer melingkar, menabuh kendang dengan irama ganjil. Asap kemenyan pekat memenuhi udara, membuat siapapun yang masuk ke sana akan sesak. Di hadapan Samidi, terletak sesajen aneh, kepala kambing hitam, kendi berisi darah segar, dan kain kafan kotor yang diambil dari kuburan baru. Dengan suara berat, Samidi membaca mantra, memanggil pasukan jin pesugihan yang telah lama menjadi pengikut setianya. Jika doa Agam menjadi benteng, maka aku akan runtuhkan benteng itu dengan darah, desisnya penuh dendam. Malam itu, hujan turun deras di desa Balakan. Petir menyambar-nyambar, sementara angin kencang membuat atap rumah warga bergoyang. Banyak orang yang ketakutan, karena mereka merasakan hawa asing masuk ke dalam rumah. Beberapa bahkan mendengar bisikan halus di telinga mereka, suara yang menyuruh untuk berhenti mengikuti pengajian Kiai Agam. Namun di masjid, Kiai Agam bersama puluhan warga tetap teguh. Mereka membaca doa dengan suara lantang, saling menguatkan. Semakin keras doa mereka, semakin berat pula hawa seram yang menyelimuti desa malam itu. Di padepokan, Samidi memekik marah. Ia tahu Kiai Agam sedang menahannya. Tapi ia tidak akan berhenti. Baginya, kemenangan adalah ketika seluruh desa kembali tunduk padanya. Dan di titik inilah, pertarungan semakin nyata. Bukan lagi sekadar adu kekuatan gaib, melainkan perang keyakinan, antara doa dan santet, antara cahaya dan kegelapan. Malam Jumat Kliwon tiba. Sejak sore, desa Balakan diliputi hawa tak biasa. Langit kelabu, awan menggantung berat, seakan bumi menahan napas. Angin dingin berhembus menusuk tulang, membuat daun bambu di tepi desa bergesekan nyaring. Warga desa, yang biasanya masih beraktivitas hingga menjelang malam, kali ini menutup pintu lebih awal. Mereka tahu, inilah malam penentuan, malam pertarungan antara Kiai Agam dan dukun santet Samidi. Di dalam hutan,
Padepokan Samidi bergetar. Api dari obor besar yang dipasang mengelilingi halaman menari-nari tak wajar. Murid-murid santet Samidi duduk bersila, wajah mereka pucat diterangi cahaya merah yang berasal dari kuali besar berisi darah hewan kurban. Samidi berdiri di tengah lingkaran, suaranya menggema menggetarkan dada siapapun yang mendengar. Wahai pasukan gaibku, jin hitam dari penjuru timur dan barat, turunlah. Hancurkan masjid itu, padamkan cahaya agam sebelum ia melumat seluruh kekuasaanku. Seolah menjawab, langit menggelegar. Petir menyambar berkali-kali. Puluhan jin hitam bermata merah melesat dari padepokan, menuju masjid desa. Tubuh mereka besar, sebagian bersayap, sebagian berwujud aneh dengan mulut terbelah hingga ke telinga. Di halaman masjid, Kiai Agam sudah bersiap. Jubah putihnya berkibar tertiup angin kencang. Wajahnya tetap tenang, meski langit seperti hendak runtuh. Ia menengadah, kedua tangannya terangkat tinggi, suaranya mengalun jelas meski diiringi gemuruh badai. Ya Allah, lindungilah hamba MU dan hamba-hamba MU di desa ini dari kezaliman setan yang terkutuk. Dengan doa, wirid, dan ayat suci yang ia warisi dari guru keturunan Sunan Gunung Jati, udara di sekitar masjid bergetar. Cahaya putih perlahan muncul, membentuk semacam benteng tak kasat mata. Begitu puluhan jin hitam Samidi menyerbu, mereka langsung terpental. Tubuh mereka terbakar oleh cahaya doa, menjerit sebelum meledak menjadi asap. Warga yang bersembunyi di rumah-rumah berani mengintip dari jendela. Mereka melihat cahaya putih dari masjid melawan gelap pekat dari arah hutan. Pertarungan gaib itu bukan lagi sekadar bisikan atau bayangan samar, kali ini nyata, terlihat oleh mata telanjang. Samidi, yang melihat pasukan gaibnya hancur satu persatu, tak bisa menahan amarah. Ia melangkah keluar dari padepokannya, menyibak asap kemenyan dengan tatapan penuh dendam. Cukup sudah, Agam. Jika kau ingin perang, hadapi aku langsung. Suara itu menggema hingga ke desa. Kiai Agam membuka matanya, menurunkan tangannya perlahan. Senyum tipis menghiasi wajahnya, seakan memang menunggu momen ini. Samidi, kegelapanmu sudah terlalu lama mencengkeram desa ini. Malam ini, Allah akan menunjukkan siapa yang benar. Duel spiritual pun dimulai. Samidi melangkah ke halaman masjid dengan aura hitam pekat menyelimutinya. Dari telapak tangannya keluar asap tebal berwarna merah, berputar-putar seperti ular mencari mangsa. Sementara Kiai Agam hanya berdiri tegak, tasbihnya bergerak cepat, bibirnya tak berhenti melafazkan doa. Ketika kekuatan hitam Samidi dilemparkan, cahaya doa Kiai Agam menyambut. Suara ledakan gaib terdengar, angin berputar kencang, dan tanah bergetar hebat. Warga yang menyaksikan dari kejauhan menjerit ketakutan, sebagian sujud menangis memohon perlindungan. Malam itu, terang dan gelap benar-benar bertarung di atas tanah Balakan. Semua orang tahu, inilah saat penentuan, apakah desa akan kembali ke dalam cengkeraman pesugihan, atau akhirnya terbebas dengan doa seorang kiai yang kembali setelah 40 tahun menghilang. Pertarungan itu berlangsung semalam suntuk. Langit Balakan berwarna muram, bergemuruh tanpa henti. Kilatan petir menyambar-nyambar seakan ikut menyaksikan perang batin dua tokoh sakti yang berdiri saling berhadapan. Warga desa berdiam di rumah masing-masing, sebagian berdoa, sebagian menahan tangis, menunggu fajar datang dengan harap-harap cemas. Menjelang subuh, ketika azan pertama mulai terdengar samar dari surau kecil di ujung desa, kekuatan Samidi runtuh. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya pucat pasi, napasnya terengah-engah. Matanya yang biasanya menyala merah kini dipenuhi ketakutan. Ia mencoba melemparkan santet terakhir, namun setiap mantranya buyar ditelan lantunan doa Kiai Agam yang tak henti-henti bergema. Akhirnya, Samidi tersungkur ke tanah. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dengan suara parau, ia bergumam lirih. Aku kalah, ilmunya lebih kuat. Tanpa menoleh lagi, Samidi bangkit sempoyongan. Dengan langkah tergesa ia meninggalkan halaman masjid, lalu berlari ke arah hutan, menghilang di balik kegelapan. Sejak malam itu, tak seorang pun lagi melihatnya di desa Balakan. Padepokan pesugihannya hancur ditelan waktu, ditinggalkan murid-murid yang tercerai-berai ketakutan. Seiring hilangnya Samidi, pesugihan di Balakan runtuh. Tidak ada lagi tumbal misterius setiap tahun, tidak ada lagi warga yang mendadak mati mengenaskan. Suara tangisan dari sumur tua lenyap, bayangan pocong di pematang tak pernah muncul lagi, dan udara desa terasa lebih ringan, lebih terang. Hari-hari Balakan pun berubah. Masjid yang dulu sepi kini penuh jamaah setiap malam. Anak-anak kembali mengaji, ibu-ibu membuat tahlilan, dan kaum bapak bergotong royong memperbaiki rumah-rumah yang sempat rusak akibat teror gaib. Suara azan berkumandang dengan lantang,
menjadi penanda bahwa desa ini kini dipenuhi cahaya iman. Warga desa tak pernah melupakan siapa yang membawa perubahan itu. Kiai Agam, santri yang hilang 40 tahun lalu, kini dikenang sebagai penyelamat Balakan. Sosok yang pulang bukan untuk menuntut apa-apa, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Dari seorang santri yang dulu meninggalkan kampung halaman, kini ia menjadi kiai sakti yang mengembalikan kehidupan ke jalurnya. Nama Kiai Agam disebut dalam setiap doa syukur warga. Cerita tentang keberaniannya melawan dukun santet Samidi diceritakan dari mulut ke mulut, dari orang tua ke anak cucu, menjadi bagian dari sejarah desa. Dan sejak hari itu, Balakan bukan lagi desa mencekam. Ia berubah menjadi tanah penuh doa, tempat orang-orang hidup dengan tenang. Semua karena seorang santri yang pernah hilang 4 dekade, kembali tepat pada waktunya untuk menyelamatkan tanah kelahirannya.